Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Explore Bali, channel yang akan selalu memberikan info-info menarik dan terupdate seputar Bali buat kalian. Dan di hari ini kita akan jalan-jalan ke daerah Sange, di mana Sange merupakan salah satu objek wisata yang sangat terkenal di Bali pada tahun 90-an. Namun sampai saat ini juga masih sering dikunjungi oleh wisatawan asing maupun wisatawan domestik, teman-teman. Dan kali ini kita sudah berada di Jalan Raya Penarungan, jalan yang akan menghubungkan dari Kota Denpasar menuju Jalan Raya Sange. Dan di sini di sepanjang Jalan Raya Penarungan ini kita akan disuguhkan suatu pemandangan yang sangat cantik, yaitu pemandangan sawah di kanan dan kiri kita yang sangat hijau dan sangat merefresh sekali pikiran kita, teman-teman. Jauh dari hiruk-pikuk kota yang dimana banyak sekali gedung-gedung dan kemacetan, dan di sini kita akan dihibur dengan suasana pedesaan dengan asrinya sawah-sawah yang hijau, teman-teman. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton video kita ataupun yang belum subscribe channel kita, jangan lupa buat di subscribe channel kita karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat dinyalakan tanda loncengnya supaya kalian terus dapat notifikasi setiap kali kita upload video, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk klik like kalau kalian suka videonya, dan jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian supaya bisa jadi referensi ke teman-teman kalian kalau mereka mau liburan ke Bali. Dan jalan-jalan kita hari ini ke objek wisata Sange sebenarnya lebih tepatnya itu adalah nostalgia, teman-teman, karena objek wisata Sange ini lebih terkenal atau populer di tahun 90-an. Dan sebenarnya di objek wisata Sange ini sendiri sekarang sudah tidak terlalu ramai lagi dikunjungi oleh wisatawan seperti pada masa jayanya, karena sudah tergantikan oleh objek wisata yang serupa, yaitu Monkey Forest yang ada di Ubud, teman-teman. Namun untuk kalian tahu saja, jadi kita akan mengeksplor yang ada di seluruh Bali ini ke depannya, dan supaya kalian tahu juga setiap objek wisata yang ada di Bali. Jadi akan menambah referensi juga buat kalian, menambah option jikalau kalian ingin jalan-jalan ke Bali supaya ada referensi. Dan buat kalian yang belum tahu objek wisata Sange, objek wisata Sange sendiri adalah objek wisata alam tengah kota, hutan tengah kota, yang dimana di dalamnya terdapat banyak hewan liar yang didominasi oleh monyet ekor panjang, sama seperti di Monkey Forest Ubud, teman-teman. Jadi kurang lebih buat kalian yang belum pernah ke objek wisata Sange tapi kalian sudah pernah ke objek wisata Monkey Forest, objek wisata Sange sudah bisa terbayangkan oleh kalian, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang lanjut. Kita sekarang sudah ada di Jalan Raya Oleg, dan di depan kita ini sudah ada persimpangan jalan, di mana itu adalah persimpangan Jalan Raya Sange. Dan kalau kita lurus kita juga bisa tembus di Ubud dan juga bisa langsung ke Kintamani, teman-teman. Dan di sini kita akan ke kiri di Jalan Raya Sange. Nah, ini sudah Jalan Raya Sange ya, teman-teman ya. Dan kalau kita lurus di Jalan Raya Sange ini juga bisa tembus di Kintamani dan juga Singaraja, teman-teman. Dan dimana kalau kita ke Kintamani itu yang terkenal sekali di Kintamani adalah view dari Gunung Batur dan juga desa terbersih ketiga di dunia ataupun tiga besar di dunia, yaitu Desa Penglipuran, teman-teman. Next video kita akan main-main ke Desa Penglipuran, tapi karena masih masa PPKM, Desa Penglipuran masih tutup untuk aktivitas wisatawan, teman-teman, dan juga untuk kunjungan memang tidak diizinkan sementara waktu. Oke, kita akan terus lurus di sini di sepanjang Jalan Raya Sange sampai akhirnya nanti kita akan tiba di Sange, teman-teman. Dan ini adalah Desa Apian Semal, teman-teman, yang masih masuk Kabupaten Badung, teman-teman ya. Kabupaten Badung sendiri merupakan kabupaten yang ada di Bali dengan pendapatan daerah paling besar, teman-teman, yang ada di Provinsi Bali, karena memang didukung oleh sektor pariwisata yang memang hampir di seluruh sektor wisata yang ada di Bali itu terletak di Kabupaten Badung, yaitu hampir seluruhnya di Bali Selatan, termasuk seperti Kuta, Nusa Dua, Canggu, dan daerah sekitarnya, teman-teman.
Dari objek wisata Sangihe ini kita juga bisa langsung menuju ke beberapa objek wisata yang sangat terkenal yang terletak di Kabupaten Tabanan yang menjadi ikonnya Pulau Bali. Salah satunya adalah Puro Tanah Lot yang terletak di Kabupaten Tabanan, dan juga ada Puro Taman Ayun. Dan tidak kalah juga kita bisa langsung menuju ke Bedugul yang terdapat objek wisata Puro Ulun Danu Bedugul yang sangat terkenal yang menjadi salah satu ikonnya Pulau Bali, teman-teman. Jadi buat kalian yang liburan di Bali ataupun akan liburan ke Bali dan kalian stay di daerah Ubud dan berencana untuk mengunjungi Puro Tanah Lot, Puro Taman Ayun maupun Puro Ulun Danu yang ada di Bedugul, kalian pasti akan melewati jalur alternatif ini, yaitu Jalan Raya Sangihe, karena ini merupakan jalan raya ataupun jalur alternatif yang paling mempersingkat waktu kalian untuk menempuh jarak ke Bedugul maupun ke Puro Tanah Lot, teman-teman. Dan di sepanjang jalan raya Sangihe ini juga kalian akan menikmati pemandangan masyarakat lokal ataupun kehidupan masyarakat lokal di sini, bagaimana asrinya desa yang ada di Bali, teman-teman. Dan di depan kita ini, di bawah pohon beringin ini merupakan pasar dari desa Blakio, teman-teman, yang masih juga di Kecamatan Abian Semal, teman-teman ya. Dan di sini terlihat memang pasarnya sudah mulai sepi karena pasarnya di sini ramainya itu pagi, teman-teman ya. Dan malamnya itu juga pasarnya ramai itu untuk pasar malam, teman-teman. Jadi istilahnya kalau di Bali itu lebih sering disebutnya itu pasar senggol, teman-teman ya, atau pasar malam. Dan di sini memang kondisinya tidak terlalu ramai karena memang selain PPKM ini hanya sebagai jalur perlintasan saja, teman-teman ya, bukan objek wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Oke teman-teman, kita lanjut terus. Sekarang kita sudah dekat dengan objek wisata Sangihe. Hanya berkisar 2-4 menit perjalanan saja dari sini, teman-teman. Dan di Sangihe ini terkenal juga dengan wisata kulinernya, teman-teman ya. Wisata kuliner lokal yang sangat terkenal di kalangan masyarakat lokal dan juga beberapa wisatawan lokal, teman-teman. Tapi khususnya yang bukan beragama Muslim, teman-teman ya, karena di sini wisata kuliner yang kita maksud adalah wisata kuliner sate babi, teman-teman, yang sangat terkenal di kalangan wisatawan lokal karena mayoritas penduduk Bali adalah beragama Hindu, jadi mereka memang bisa makan babi, dan juga kalangan wisatawan domestik lainnya maupun internasional yang memang tidak bermasalah untuk memakan daging babi, teman-teman ya. Namun di Sangihe ini sendiri ada juga wisata kuliner yang untuk saudara-saudara kita yang Muslim bisa mencoba dan menikmatinya, teman-teman, yaitu lawar kerbau, teman-teman ya. Lawar sendiri adalah makanan khas Bali yang sudah terkenal di penjuru dunia, teman-teman. Lawar sendiri adalah makanan khas Bali yang bumbunya terbuat dari aneka macam rempah-rempah yang disebut bumbu rajang. Ada juga bumbu yang lain seperti bumbu genep yang terbuat juga dari beraneka macam rempah-rempah khas Indonesia yang memang sudah sangat terkenal di kalangan wisatawan Indonesia maupun wisatawan mancanegara, teman-teman. Yang menjadi primadona juga selain lawar adalah tentu saja babi guling khas Bali, teman-teman. Oke, dan sekarang kita sudah memasuki objek wisata Sangihe. Tadi kita sudah melewati pintu masuk ke objek wisata Sangihe, dan di sini kita akan lurus karena di sini kita juga bisa masuk dari pintu keluarnya, namun tidak masuk sampai ke dalam ya, teman-teman ya, karena masih ditutup untuk aktivitas umum dari objek wisata Sangihe ini sendiri. Namun kita akan melihat situasi objek wisata Sangihe dari luar dan melihat situasi terkininya, teman-teman. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di depan, banyak sekali pohon tinggi-tinggi. Itu adalah hutan objek wisata Sangihe, Monkey Forest Sangihe, teman-teman ya. Dan ini adalah pintu masuk atau mungkin pintu keluarnya saja, teman-teman ya. Dan kita akan masuk dari sini untuk melihat sekilas yang ada di dalam dari objek wisata Sangihe, karena memang seperti yang kita bilang tadi, kita tidak diizinkan untuk masuk sementara karena objek wisata Sangihe masih ditutup untuk umum, teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat sendiri, ini adalah objek wisata Sangihe yang terlihat untuk hari ini sangat sepi karena juga memang situasinya sedikit mendung ya, teman-teman ya. Dan nampak juga di sini sempat hujan tadi karena terlihat dari aspalnya yang basah. Dan di sini kita sudah disambut dengan beberapa ekor monyet yang sedang diberi makan oleh seseorang dari dalam mobil, teman-teman ya. Dan memang juga banyak sekali aktivitas-aktivitas seperti ini yang bisa kita lihat di berbagai daerah yang ada di Bali. Contoh seperti kemarin di daerah Canggu, banyak juga wisatawan yang dengan sukarela memberi makan anjing-anjing liar yang ada di daerah Canggu tersebut, karena memang di masa pandemi ini tidak hanya manusia yang terdampak secara langsung oleh pandemi ini, namun beberapa hewan
yang ada di beberapa objek wisata seperti Monkey Forest dan Monkey Forest Sangihe ini juga, dan juga beberapa hewan liar yang terkena dampak juga teman-teman, karena tidak adanya wisatawan, tidak ada juga yang memberi mereka makan. Namun untungnya di masa pandemi ini banyak juga wisatawan yang berbaik hati memberi makan kepada hewan-hewan liar yang berkeliaran di Pulau Bali ini teman-teman ya. Dan ini teman-teman adalah penampakan dari depan objek wisata Sangihe. Dan kita akan terus lanjut. Di sini kita akan melihat pinggiran jalan raya Sangihe ini dari objek wisata Sangihe. Dan biasanya di sini monyet-monyet akan banyak sekali berkeliaran di daerah sini. Namun warga lokal ataupun para pengendara masih bisa tetap berhati-hati karena monyet-monyet tersebut juga tidak akan berlalu lalang di tengah jalan teman-teman ya, hanya di pinggir jalan. Dan biasanya banyak juga masyarakat lokal ataupun pengendara yang melintas memberi mereka makanan seperti pisang, kacang dan sebagainya teman-teman ya. Dan ini adalah beberapa wisata kuliner yang kita bilang tadi, yaitu sate babi yang sangat terkenal di areal Sangihe ini teman-teman. Yang mulai dari sini sampai lurus terus itu banyak sekali terdapat warung-warung yang menjual sate babi teman-teman. Dan nanti juga kita akan berhenti di salah satu warung yang sangat terkenal di areal Sangihe ini, yaitu sate Nyoman Bledor teman-teman ya. Sedikit promosi, ini menurut penilaian admin sendiri ya teman-teman ya, jadi selera itu kembali ke masing-masing. Dan di sini kalau kita lurus kita bisa langsung tembus ke areal Kintamani, Bangli, dan juga bisa ke Singaraja. Dan kalau kita ke kiri itu akan menuju ke jalur Singaraja Bedugul teman-teman ya, Puro Ulundanu, dan seperti objek wisata Tanah Lot juga. Di sini kita akan ke kiri, kita akan melihat salah satu warung yang sangat terkenal, yaitu warung Nyoman Bledor yang seperti kita bilang tadi. Dan kita akan berhenti untuk melihat seperti apa sate babi yang sangat terkenal itu, dan juga kita akan membelinya untuk dibawa ke rumah teman-teman. Oke, ini dia warungnya di sebelah kiri kita. Kita akan parkir sebentar, dan ini dia penampakannya teman-teman dari sate babi Nyoman Bledor teman-teman ya. Dan satenya sih nggak terlalu besar teman-teman ya, namun yang khas dari sate babi di sini itu adalah bumbunya teman-teman. Dan terlihat di hari ini situasinya tidak terlalu ramai teman-teman ya. Dan memang selain sate, di sini juga menjual beberapa makanan khas Bali lainnya seperti pepes, yaitu pepes babi, pepes ikan, pepes kelapa maupun pepes daging sapi teman-teman ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat juga, di sini tempatnya sangat sederhana, namun memang sangat digemari oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang suka kuliner teman-teman. Dan di sini juga harganya tidak terlalu mahal, bahkan sangat murah, karena untuk satu kali makan dengan porsi sangat kenyang sekali, kita menghabiskan paling banyak hanya 30.000 teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kita kalau kalian belum subscribe, dan nyalakan juga tanda loncengnya teman-teman ya. Oke, see you next video dan sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan dan bye bye teman-teman.